Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai agenda yaitu presentasi dari kelompok 2, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Boleh minta tolong di share screen? Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 2 mengenai internalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga negara digital. Boleh di Halo. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa baru mulai ya? Iya, Soalnya Bu. saya tadi betulin Zoom dulu. Hah? Zoom saya lagi saya perbarui soalnya. Ini kelompok 1 apa kelompok 2 ya udahan mulai baru mulai ya? Kelompok 2, Ibu. Oh ya udah baru mulai kan ya? Iya, baru, Bu. Oke, silakan lanjutkan. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi kepada Ibu Nugraini dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai internalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai warga negara digital. Boleh di next slide? Ya, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Raskatana, terus ada Aulia Desi Permatasari, Novia Lis Cahyani, Fatima Uswatunda, Faturi, Enda Elisia, Jihan Dwi Amelia, Dian Triwidya Sarstuti, kemudian ada Lutfia, dan ada saya sendiri yaitu Atika Dia Mumtazah. Boleh di next slide? Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah konteks keindonesiaan warga negara digital. Indikator pertama dari kecakapan dalam budaya digital atau digital kultur adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Dalam konteks keindonesiaan, setiap warga negara digital, setiap individunya mempunyai tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh aktivitas media digitalnya berdasarkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Boleh di next slide? Sebagai warga negara digital, masyarakat Indonesia itu harus menyadari nih bahwa setiap kita itu merupakan bagian dari negara yang majemuk, multikulturalis, dan juga demokrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lutfia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Boleh di next slide? Oke, di sini kita akan membahas terlebih dahulu. Sebentar, oke, nge-lag. Oke, dilanjutkan ya. Sebelumnya kita akan bahas mengenai kemajemukan dan multikulturalis. Kenapa sih kita harus membahas ini? Karena ternyata Indonesia ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam Statistik Indonesia tahun 2020, Indonesia itu merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau tercatat banyak banget nih, 16.056 pulau, yang dimana 111 pulau diantaranya adalah pulau terluar yang harus dijaga serta dikelola dengan baik karena menjadi batas negara gitu. Nah, Indonesia ini juga merupakan negara kesatuan yang dalam pengelolaan pemerintahannya terbagi menjadi 34 provinsi. Terdapat 1.331 kategori suku bangsa yang dihasilkan dari 633 kelompok suku besar, diantaranya mayoritas suku Jawa dan juga suku Sunda. Indonesia secara resmi mengakui adanya 6 agama, yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu Buddha, dan juga Konghucu. Dan info tambahan lagi, Badan Bahasa Kemendikbud menyatakan bahwa sampai dengan tahun kemarin atau tahun 2020, Indonesia memiliki
716 bahasa ibu atau bahasa daerah. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita juga akan bahas mengenai demokratis. Pemerintah Indonesia menganut sistem presidensial yang berdasarkan Pancasila. Sistem politik di Indonesia ini dilaksanakan dalam kerangka kerja Trias Politika. Pasti udah pernah dengar ya mengenai Trias Politika. Trias Politika ini terdiri dari lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh masyarakat dalam siklus pemilu atau pemilihan umum. Dan juga ada lembaga eksekutif yang menjalankannya dan juga lembaga yudikatif. Politik Indonesia membangun sistem demokrasi, yaitu di mana hak warga negara ini dijamin untuk mendapatkan perlindungan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di ranah publik, termasuk di ruang digital. Boleh di next? Nah, kenapa gitu ya kita harus berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam digital citizenship ini? Karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini diibaratkan menjadi sebuah jalan tengah gitu, menjadi sebuah jalan tengah yang penting bagi masyarakat majemuk yang mampu mengatasi sikap primordial. Sikap primordial itu sikap primordial atas dasar keagamaan ataupun kesukuan. Jadi menganggap agama dan sukunya itu lebih baik dibandingkan agama dan suku orang lain, seperti itu. Nah, walaupun era reformasi ini sudah membawa banyak sekali perubahan, namun Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus tetap mutlak menjadi rujukan dalam berbangsa yang plural atau berbangsa yang majemuk. Boleh next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya pemahaman nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Boleh di next? Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar sila pertama yang utama adalah cinta kasih. Artinya, kita memiliki kewajiban untuk menghormati agama dan ibadah orang lain. Di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai ketuhanan yang Maha Esa dimulai dengan kemampuan mengakses, mengeksplorasi, dan sekaligus menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber yang kredibel agar tidak terjebak dalam ilmu yang salah. Boleh di next? Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar dari sila kedua ini yang utama adalah setara. Artinya adalah kita menjadi manusia dan memanusiakan yang lain dalam berelasi dengan tidak merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dimulai dengan kesadaran bahwa setiap kita adalah setara. Setara dalam artian tidak ada perbedaan jenis kelamin, ras, dan yang lainnya dalam hal mengakses atau memperoleh informasi di ruang digital, serta menerapkan nilai toleransi agar tidak menjadi pribadi yang diskriminatif. Boleh di next? Selanjutnya ada dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai dasar dari sila ketiga ini adalah harmoni. Harmoni artinya mengusahakan, memprioritaskan, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini selaras dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika yang merayakan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai persatuan Indonesia dimulai dengan kesadaran untuk menjadi warga negara Indonesia. Artinya kita diminta untuk memiliki pemahaman tentang Indonesia dari hasil mengakses, eksplorasi, menyeleksi pemahaman dari internet agar menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki diharapkan dapat meminimalisir ujaran kebencian di ruang digital.
Yang keempat, dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai yang diutamakan dari sila keempat ini adalah demokratis. Menurut Syafi'i, tahun 2013, prinsip-prinsip demokrasi antara lain yang A, negara menjamin adanya pembagian kekuasaan. B, pemilihan umum yang bersifat luber atau langsung umum bebas rahasia. Yang C, manajemen lembaga publik yang terbuka atau transparansi. Yang D, diakuinya kebebasan berekspresi. E, peradilan yang tidak memihak. F, pengakuan hak-hak kelompok minoritas. G, pemerintahan yang konstitusional. H, tegaknya supremasi hukum. I, pers yang bebas. J, keberadaan beberapa partai politik. Boleh di next. Di ruang digital, kecakapan digital budaya terkait nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimulai dengan kesadaran untuk mengetahui, mengeksplorasi, menyeleksi, dan mengelaborasi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitasnya. Demokrasi digital juga menjamin adanya prinsip egaliter, sehingga kita harus belajar untuk memberi ruang bagi setiap orang untuk bebas berekspresi. Next. Selanjutnya ada dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang dikandung dalam sila kelima itu adalah gotong royong. Pada pengamalan sila ini, kita diharapkan mampu mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, tidak mengeksploitasi orang lain, tidak bersikap boros dan bermewah-mewahan, menurut Andriani dan Rianto tahun 2019. Di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai sila kelima ini dimulai dengan kesadaran untuk memahami regulasi dan kebijakan tentang ranah digital. Di Indonesia ditetapkan UU ITE yang telah mengalami revisi di tahun 2016 dan juga UU kebebasan memperoleh informasi. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dampak rendahnya pemahaman atas nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Yang pertama, tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi yang mengarah pada segregasi sosial, atau pecahan atau polaritas di ruang digital. Berdasarkan data APJII 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196 juta orang. Angka ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Sebagai ekspresi generasi digital native, internet memang menawarkan platform komunikasi baru yang berdeles atau tanpa batas. Media massa menjadi personal dan interaktif. Semua orang bisa menjadi produsen konten. Disinilah kesenjangan antara kebebasan berekspresi di ruang publik dengan tanggung jawab kewargaan digital acap terjadi. Seringkali euforia mendapatkan ruang bicara justru menjadikan tidak bijak bermedia. Banyak pengguna tidak mampu memahami batasan antara kebebasan berekspresi dengan perundungan cyber. Sebagai contoh, kasus ujaran kebencian yang dilakukan seorang figur publik terhadap organisasi profesional diunggah di sosial media. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang kedua, ini ada tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital.
pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang wajib memberikan informasi publik adalah lembaga publik. Itu pun sebatas informasi yang sifatnya penting untuk publik. Kita berhak memperoleh perlindungan privasi di ruang digital, apapun profesi yang kita pilih. Seringkali kita melakukan pelanggaran hak privasi dengan mengunggah foto atau video tanpa adanya konsen atau persetujuan dari dua belah pihak. Hanya karena seorang menjadi figur publik tidak berarti ia tidak memiliki privasi dengan alasan resiko profesi. Boleh di next. Yang ketiga, tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Perjalanan demokrasi ternyata banyak menghasilkan anarkisme, kemelut politik, dan kebisingan publik. Dalam konteks demokrasi, kehadiran media digital secara signifikan mengubah perilaku aktor publik. Di satu sisi, demokrasi digital membantu proses transformasi demokrasi berjalan egaliter dan partisipatif. Namun sayangnya di sisi lain, kehadirannya juga berkontribusi merusak tatanan nilai demokrasi itu sendiri. Salah satu yang merusaknya adalah persebaran hoax, baik yang berupa misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Contohnya itu bisa kita lihat dari masifnya penyesatan informasi tentang vaksinasi COVID-19. Sebagai warga digital, kita harus mampu untuk melihat dan mengkaji hoax yang beredar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya. Yang pertama ada produksi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Produksi adalah kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk merancang dan menciptakan konten dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya di ruang digital. Baik proses produksi maupun konten yang dihasilkan dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yakni cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi, dan kekeluargaan, juga kesadaran mematuhi hukum di Indonesia. Yang kedua ada distribusi konten berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Distribusi adalah kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk menyebarluaskan konten yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yakni cinta kasih, kesetaraan, harmoni dalam keberagaman, demokrasi, dan kekeluargaan, juga kesadaran mematuhi hukum di Indonesia. Distribusi tidak hanya terkait aktivitas berbagi, namun sekaligus penyertaan sikap yang mengamplifikasi pesan direpresentasikan dalam simbol atau emoticon, komentar, subscribe, follow, mengunggah ulang kepada jejaring di media sosial atau media percakapan digital seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan aplikasi percakapan lainnya. Distribusi juga berkaitan dengan ajakan untuk bersikap dan bahkan beraksi terhadap isu tertentu. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam aktivitas digital berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Partisipasi adalah kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk terlibat aktif dalam aktivitas yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Aktif di sini berarti menggunakan semua platform digital secara optimal, dengan intensitas tinggi dan jejaring yang luas serta beragam. Aktif juga berarti terus tumbuh, tidak stagnan atau tidak berhenti di tengah jalan atau tidak tumbuh gitu ya. Namun terus bergerak, membuka diri dalam berjejaring mendukung kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Penerapannya bisa dilihat dari keterlibatan dalam komunitas digital atau kampanye digital yang memperluas jejaring program maupun target sasaran yang beragam, entitasnya secara intens. Dari satu kegiatan dapat melahirkan kegiatan-kegiatan yang tak kalah penting. Cara mempromosikan nilai-nilai Pancasila ini juga bisa melalui kegiatan pramuka dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu kan pramuka itu sekarang udah update ya, jadi mereka udah mulai main ke media-media digital gitu. Nah, wujud nilai-nilai Pancasilanya itu dapat dilihat dari program-program yang dibentuk. Next. Yang keempat ada kolaborasi aktif
dalam komunitas digital yang berlandaskan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kolaborasi adalah kecakapan atau kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk menginisiasi, mengelola, memimpin komunitas digital dan aktivitas digital yang Pancasialis atau manusia yang memiliki dan menunjukkan prinsip Pancasila dalam kehidupannya. Nah, penerapannya itu dapat dilihat dari jumlah komunitas digital atau aktivitas digital yang diinisiasi, dikelola, dan dipimpin. Selain itu, penerapan kecakapan kolaborasi bisa dilihat dari cakupan komunitas digital, keberagaman entitas, dan aktivitas digital yang diinisiasi, dikelola, dan dipimpin. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada cara menjadi warga digital yang Pancasilais. Next. Pertama ada berpikir kritis. Jadi warga digital yang Pancasilais harus dimulai dengan proses berpikir kritis, yaitu dengan mampu mempertimbangkan apakah konten yang akan kita produksi dan distribusi akan selaras dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Terus yang kedua ada menggunakan fitur unfollow, unfriend, dan block. Bertujuan untuk menghindari terjadinya perdebatan yang berkepanjangan dan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun lawan bicara. Menjadi warga digital Pancasilais berarti siap untuk berhadapan dengan pengguna internet dengan latar belakang yang beragam. Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama dan berkepihakan yang sama. Untuk itu, demi memprotek diri kita sendiri agar tidak berefek buruk dari penggunaan sosial media, maka kita dapat menggunakan fitur unfollow apabila kita tidak suka, unfriend, dan block terhadap akun-akun yang dapat memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri. Next. Yang ketiga ada gotong royong kolaborasi kampanye literasi digital. Menjadi warga digital yang Pancasilais berarti memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas dan komunikasi digital. Di masa digital ini kita juga harus pintar-pintar menggunakan kemajuan teknologi, yaitu dengan mengajak banyak orang yang berada di sosial media untuk terus mengkaji tentang sumber-sumber literasi yang lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada beradab dan beretika dalam berkomunikasi di sosial media. Hal ini penting karena untuk menjadi warga digital yang Pancasilais harus menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Jadikan sarana sosial media untuk merawat manusia bukan sebagai pemecah persatuan bangsa. Jadi seperti yang kita tahu bahwa masih banyak warga digital di Indonesia khususnya yang tidak beradab dan tidak beretika, misalnya dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Terus juga malah ada yang menggunakan ancaman kekerasan gitu. Nah, itu diharapkan bahwa kita sebagai warga digital bisa beradab dan beretika dalam berkomunikasi di sosial media. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada jaga dan hargai privasi. Di era globalisasi yang berkembang pesat sekarang ini, semua data menjadi transparan, mudah tersebar, dan diakses oleh siapa saja. Maka, sebagai pencegahan penyalahgunaan data, kita harus lebih berhati-hati dalam mencantumkan alamat rumah, jadwal keseharian, kartu identitas diri, atau nomor kontak pribadi ke dunia maya. Jadi, supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita harus benar-benar berhati-hati untuk mencantumkan data-data diri gitu kan. Nah, juga kita harus menghargai privasi orang lain, seperti ada kasus misalnya kasus close friend. Nah, kita sebagai warga digital misalnya telah dipercaya untuk menjadi close friend seseorang, kita harus menjaga privasi orang tersebut, walaupun sebagai pengguna close friend juga harus bisa menjaga privasi dirinya sendiri. Oke, boleh di next.
Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Atika.